Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Khalis Firmansyah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang yang pertama amar, yang kedua nahi, yang ketiga yang keempat khos, dan yang kelima nasah, dan yang terakhir yakni mansukh. Langsung saja untuk pada materi yang pertama yaitu amar. Amar menurut bahasa adalah sebuah perintah, suruhan atau tuntutan. Sedangkan amar menurut istilah atau secara terminologi adalah thalabul fi'li minal a'la ilal adna, yang berarti suatu tuntutan untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Amar adalah kalimat perintah yang merupakan salah satu uslub atau gaya bahasa dalam Al-Quran untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah kepada manusia. Perintah itu disampaikan dalam berbagai bentuk atau dalam berbagai sigat yang bermakna perintah untuk melakukan suatu tindakan yang berasal dari pihak yang lebih tinggi derajatnya kepada pihak yang lebih rendah. Contohnya terdapat dalam Quran surat Toha yang ayat 132 yang berbunyi wa'mur ahlaka bis-shalah, yang artinya ucapkanlah kepada keluargamu, salatlah kamu. Kemudian terdapat bentuk-bentuk lafaz amar. Yang pertama yaitu perintah yang jelas-jelas menggunakan fi'il amar, seperti terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wa atun nisaa saduqaihinna yahluna fa inna tinalakum an syai'im minhu nafsan fakulu hanifan mariya. Dan berikanlah kepada perempuan dalam perkawinan mas kawinnya dengan ikhlas, tetapi jika dengan senang hati mereka memberikan sebagian darinya kepadamu, terimalah dan nikmatilah pemberiannya dengan senang hati. Kemudian bentuk amar yang kedua yaitu kata perintah yang menggunakan fi'il mudhari', yakni bentuk sedang atau akan terjadi yang didahului oleh lam al-amr. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yang artinya hendaklah di antaramu ada segolongan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang yang berbuat yang benar, dan melarang kepada perbuatan yang keji atau mungkar. Kemudian bentuk lafaz amar yang ketiga yaitu ada kata kerja perintah yang berbentuk isim fi'il amar, seperti terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri, orang yang sesat tidaklah merugikan kamu jika kamu sudah mendapat petunjuk. Kemudian kaidah amar yang pertama, amar menunjukkan kepada kewajiban. Al-aslu fil amri lil wujub, yang asal pada perintah itu adalah wajib. Terdapat dalam Al-Quran seperti wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.
Di sini dapat kita ambil yaitu kata amr yang berupa kewajiban untuk mendirikan sholat dan untuk menunaikan zakat dan kemudian untuk rukuk beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian yang kedua yaitu amar menunjukkan kepada sunnah. Al aslu fil amri lin nadbi, yang asal pada perintah itu adalah sunnah. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis, laula an asyukka ala ummati li amratuhum bisawaki inda kulli syai'in. Jikalau tidaklah memberatkan terhadap umatku, sungguh aku perintahkan kepada mereka menggosok gigi setiap akan melaksanakan sembahyang. Di sini Rasulullah memerintahkan untuk menggosok gigi setiap sebelum melaksanakan sholat. Di sini tidak diwajibkan tetapi disunahkan atau dianjurkan. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga yaitu amar tidak menunjukkan untuk bersegera. Al aslu fil amri la yaqtadil fawra. Asal pada amar tidak menghendaki untuk bersegera. Contohnya seperti firman Allah, fasyamu thalathata ayyam, berpuasalah kamu 3 hari. Kemudian materi yang kedua yaitu nahi. Nahi secara bahasa atau secara terminologi adalah an-nahyu, yang berarti larangan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para ulama mendefinisikan nahi sebagai berikut. An-nahi huwa tullabut taraqi minal ula ilal adna. Nahi adalah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Nahi di sini dapat berarti sebuah larangan atau lawan kata dari amar tadi, perintah, kemudian nahi adalah larangan. Kemudian ada bentuk-bentuk nahi. Yang pertama, fi'il mudhari yang disertai la nahiyah, seperti terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi la tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. La tufsidu yang berarti janganlah, ini termasuk fi'il mudhari yang berupa larangan. Kemudian lafaz yang memberikan pengertian haram, perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibul qawla az-zur, yang artinya maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan yang dusta. Kita disuruh untuk menjauhi berhala yang najis dan untuk menjauhi perkataan yang dusta. Kemudian materi yang ketiga yaitu am. Am secara bahasa berarti umum, sedangkan secara istilah yang adalah suatu lafaz yang memiliki makna yang luas atau umum dan tidak terbatas. Menurut istilah usul fikih, am adalah lafaz yang mencakup semua yang termasuk dengan satu ketetapan yang tidak terbatas. Menurut ulama Hanifiyah, am adalah setiap lafaz yang mencakup banyak hal, baik secara lafaz maupun makna. Adapun yang dimaksud dengan tidak terbatas ialah bahwasanya lafal itu tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan pembatasan jumlahnya, meskipun dalam kenyataannya satu-satunya yang terbatas. Kemudian bentuk-bentuk lafaz am. Yang pertama, lafaz am mempunyai beberapa bentuk yang secara hakiki diperuntukkan baginya, yakni sebagai berikut. Lafaz kulli yang artinya setiap, misalnya terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Kalimat kullu
ini termasuk atau masih umum, yakni tiap-tiap yang berjiwa akan mati, yakni semua orang tidak terkecuali akan merasakan kematian, akan mengalami kematian. Kemudian yang kedua yaitu isim mausul, yaitu kata sambung seperti ma, kemudian alladzina, al, dan sebagainya. Alladzina, alladzi, dan sebagainya. Salah satu contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama tolam tolaman innama ya'kuluna fi butunihim nar, yang artinya sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut. Kemudian materi yang keempat yaitu khos. Kata khos berasal dari kata khososo yang berarti mengkhususkan dan menentukan. Khos berarti sesuatu yang khusus dan tertentu peruntukannya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, lafadz khos adalah lafadz yang dibuat untuk menunjukkan satu satuan tertentu berupa orang atau satu jenis, seperti laki-laki, atau beberapa satuan yang bermacam-macam dan terbatas, seperti seratus, kaum, golongan, jamaah, dan lafal lain yang menunjukkan jumlah satuan atau tidak menunjukkan cakupan kepada seluruh satu satuannya. Khas di sini yaitu khusus, yang tadi yaitu masih bersifat umum atau menyeluruh, kemudian yang khas adalah sudah khusus, yakni ayat yang sudah khusus. Macam-macam lafadz khas. Yang pertama, lafadz khas mutlak, yaitu lafadz yang tidak terbatas atau tidak diikuti oleh syarat apapun. Contohnya yaitu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Quran surat Al-Mujadilah ayat 3. Lafadz raqabatin yang artinya budak dalam ayat tersebut ialah lafadz khas yang mutlak karena tidak ada qaid atau pembatas dalam bentuk sifat tertentu. Kemudian yang kedua yakni lafadz khas dalam bentuk nahi atau larangan. Contohnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Pada ayat ini menjelaskan larangan untuk menikahi wanita musyrik, maka bentuk larangan ini khusus, yakni khas, dan wajib ditinggalkan perbuatan tersebut, yakni perbuatan menikahi wanita musyrik, selama tidak ada syarat apapun yang membawanya pada hukum yang lain. Kemudian menginjak materi yang kelima yaitu nasah. Nasah adalah dalil syarak atau hukum syarak yang menghapuskan atau mengubah dalil syarak atau hukum yang terdahulu dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang baru yang di bawahnya. Kemudian mansuh. Mansuh menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindahkan atau disalin atau dinukil. Sedangkan menurut istilah, mansuh adalah hukum syarak yang diambil dari dalil syarak yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan kemudian diganti dengan hukum dalil syarak baru yang datang kemudian. Dalil hukum yang membatalkan disebut nasih, sedangkan dalil hukum yang dibatalkan disebut mansuh. Kemudian macam-macam nasah. Yang pertama, menasah hukumnya dan menetapkan tulisannya. Terdapat Quran surat Al-Baqarah ayat 240, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an illal hauli ghairi ihraj, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Ayat tersebut ditaksis dengan ayat terdapat
ditaksis dengan ayat dalam Quran surat Al-Baqarah 234 yang berbunyi walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wa yatarabbasna bi anfusihinna arba'atan ashhurin wa wa ash- wa ashran. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian macam yang kedua yaitu menasihati dengan Al-Quran. Seperti dalam Quran, dalam hal menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat yang ditetapkan dalam sebuah hadis fa innahu istaqbala fi sholati sittata asyara syahran. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholatnya selama 16 bulan. Hadis ini dinasah dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 144, Fawailu wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Mungkin cukup sekian dari saya, materi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.